kita bakal pergi ke suatu tempat. Kira-kira kemana ya? Sampai! Yeay! 1, 2, 3. Halo Mudia dan teman-teman. Kita di Museum Kesaktian Pancasila. Hari ini kita bakalan ngejelasin tentang yang ada di museum ini. Tapi sebelum kita mulai, kita bakalan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Aku Anissa. Aku Shalom. Aku Regina. Aku Tasa. Aku Resma. Aku Yeni. Aku Inaya. Aku Bagas. Kita Saya Dapa. dari kelompok 4. Oke guys, jadi kita bakal masuk ke dalam Museum Pengkhianatan PPKI ini. Nah, nanti di dalam itu kita bakal ngevideoin serta ngeliat peninggalan para jenderal atau pahlawan pada saat pengkhianatan PPKI atau yang kita kenal itu G30 SPKI. Nah, ini itu kita lagi ngeliat kayak peta gitu guys. Jadi ada peta kecil dari tempat Museum Lubang Buaya ini, entah dari museum tuh. Kalian bisa lihat kan tuh ada kaca, terus di dalamnya tuh ada elemen-elemen rumah-rumahan gitu. Nah teman-teman, sekarang kita bakalan izin dulu dan kita bakal masuk ke dalam museumnya. Nah teman-teman, Museum Pancasila Sakti ini atau yang sering kita disebut dengan Museum Lubang Buaya dibangun untuk mengenang peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Pembangunan museum ini dibangun pada pertengahan Agustus 1967 hingga diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1967. Terus tuh, ini tuh minim cahaya, jadi kita mau nggak mau harus memakai senter HP ya teman-teman, mohon maaf gitu ya. Tuh guys, lihat teman-teman kelompok aku effortnya senterin. Senjata stand gun milik Brigjen di Panjaitan. Jadi ini stand gun yang dipakai sama orang-orang zaman dulu untuk mereka berperang. Oh my god. Nah, ini tampak jelasnya. Senjatanya. Nah, di sini adalah peristiwa Kanigoro. Halo guys, sekarang kita udah masuk ke dalam gedung pengkhianatan PKI. Jadi kita bakalan kasih tahu kalian tentang urutan kejadian yang ada di museum ini. Jadi di sini benar-benar lengkap banget dari kejadian awal sampai akhir. Jadi kalian tetap nonton ya vlog kita. Teman-teman kita lagi pada ngeliat. Stay tune. Halo guys. Jadi kita sekarang udah naik ke lantai 2 di dalam gedung pengkhianatan PKI. Nah, di lantai 2 ini lebih banyak lagi kisah-kisah sejarah. Betul banget. Jadi tetap nonton terus vlog kita persis yang bener banget. Semuanya sebelumnya kita minta maaf ya karena di sini videonya tuh nggak lengkap karena HP-nya Bagasnya itu kan jatuh dan hilang salah saat itu. Jadi aku bakalan ngejelasin sedikit mengenai urutan dari G30 SPKI ini. Jadi yang pertama itu ada penyusunan rencana, lalu yang kedua pembentukan Dewan Revolusi, lalu yang ketiga penculikan dan juga pembunuhan, yang keempat korban penculikan dan juga pembunuhan yaitu 7 jenderal tersebut, lalu ada mayat yang dibuang ke lubang buaya, yang keenam penguasaan BRI dan juga telekomunikasi, yang ketujuh penyebaran berita bohong, ke-8 pernyataan Letko Untung, lalu yang ke-9 pembentukan komando tempur, lalu yang ke-10 reaksi Presiden Soekarno dan juga gerakan pemuda rakyat, yang ke-12 ada demonstrasi mahasiswa, pembakaran markas pemuda rakyat dan juga penyisiran dan penangkapan, lalu pemeriksaan tersangka G30 SPKI dan juga peran TNI serta operasi penumpasan, lalu pemulihan keadaan di Jakarta, juga penemuan jenazah di lubang buaya, pemakaman pahlawan revolusi yaitu terakhir.
pahlawan perjuangan. Nanti kita bakal ke situ guys. Wait. Nah, sekarang ini ada di Museum Paseban. Nah, di dalamnya itu juga sama guys. Ada ya seperti yang tadi, kayak kaca-kaca gitu yang isinya kejadian-kejadian pada saat pengkhianatan PPKI terjadi. Nah, di sini tuh kelompok aku lagi ngeliat-ngeliat nih, di setiap kaca-kaca tuh ada yang ditembak di rumahnya, terus yang lagi tidur di kamar, bahkan si pasukan PPKI itu masuk ke kamar. Terus ini juga ada kunjungan ke Inggris, Legend Ayani nomor 2 dari apa tuh, aku nggak kebaca. Terus ini tuh ada kisah sejarahnya gitu, tapi tulisannya kecil-kecil. Terus ini ada fotonya si jenderalnya. Terus di sebelahnya itu juga sama tuh, sama deh. Terus ini kita nyampe di tempat dimana Ade Irma terkena tembakan. Oke. Siapa yang menjelasin nih? Gua. Udah panjang banget cok. Nenek. Sutio nanti bilang aja jadi anak yang mati. Nanti nama anaknya siapa ya? Nama anaknya Nasu. Bukan, no. Dede apa gitu? Ade Irma Suryani. Ade Irma Suryani. Oke. Siapa yang Anaknya ketembak. Nah, ini tuh kejadian dimana Jenderal Ahana Sution mencoba kabur dan putrinya juga tertembak pada saat itu ya, digendongan ibunya. Nah, ini dari jarak dekat ya, kalian bisa lihat ada Irma tertembak, dan ini akan dijelaskan oleh Salam. Halo semuanya, sekarang aku lagi di tempat tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution. Jadi pada tanggal 1 Oktober 1965, di mana Ade Irma ini tertembak karena para jenderal ini mengira ini merupakan Bapak Nasution yang keluar dari kamar. Ternyata bukan, itu Ade Irma. Akhirnya Ade Irma tertembak pada saat itu juga. Oke guys, jadi kali ini kita bakal menuju ruangan pakaian bekas darah. Nah, guys, di sini tuh ruangan dimana terdapat pakaian para jenderal-jenderal yang masih ada bercak darahnya. Bukan hanya bercak darah, tetapi ada kayak kotoran tanah mungkin. Terus juga di sini bukan cuma hanya pakaian, tapi banyak peninggalan-peninggalan yang bersangkutan sama si jenderal tersebut, entah itu dari cincin perkawinan mereka, terus juga ada sepeda, senjata yang pada saat itu mereka punya, lalu juga ada radio guys, bahkan radio, lalu juga ada piagam sertifikat mereka sebagai mayor gitu ya. Terus juga ada banyak deh guys, di sini ada sisir, malah kemarin ada pulpen yang mungkin ciri khas dari si jenderal tersebut. Terus juga ada topi guys. Di sini banyak banget yang peninggalan-peninggalan yang jenderal-jenderal ini punyai gitu. Kemudian ruangan ini tuh sangat-sangat luas sekali guys. Di sini tuh banyak banget, bener-bener sebanyak itu peninggalan dari jenderal-jenderal yang benar-benar sudah berjuang buat negara kita. Sini ada radio yang aku maksud itu. Ini ada radio GRC 9 gitu guys. Mungkin ini radio zaman dulu ya guys. Lihat betapa vintage-nya, asik. Bagus banget deh ini. Ini tuh kayak aku juga nggak paham sih cara makainya. Mungkin orang zaman dulu paham kali ya cara makainya. Ini bener-bener bagus banget gitu loh. Terus ini juga ada sepeda guys. Sumpah ya, sepeda zaman dulu tuh kayak bener-bener sepeda, ada ciri khasnya gitu. Nah, terus ini tuh ada lemari kaca yang dinamakan Kolkatamso, di mana di dalam lemari kaca ini tuh terdapat peninggalan-peninggalan Jenderal Kolkatamso-nya, dimulai dari baju, terus ada piagam yang ditulisin tuh riwayat hidupnya tuh, kalian bisa lihat tuh ada riwayat hidup Kolkatamso. Terus ada foto bersama istri tercinta, kemudian juga ada foto Kolkatamso-nya sendiri. Lalu di bawah ini aku nggak tahu ini apa, cuman ini kayaknya punyanya Kolkatamso juga gitu, cuman aku nggak tahu ini apa ya. Ini merupakan Letnan Kol Sugiono yang merupakan pemungkas Yogyakarta. Ini merupakan baju pakaian dinas upacara yang pernah dikenakan oleh Letkol Sugiono. Ini merupakan keadaan jenazah waktu ditemukan. Ini merupakan foto beliau. Ini merupakan
Letnan Ahmad Yani. Ini ada tanda korban yang di lubang buaya. Sama ini topi dan tongkatnya waktu masih menjabat. Nah ini ada pelurunya nih yang tembus di dalam tubuhnya. Terus ada foto iniannya rekomendasinya, terus sama foto-foto jenazahnya waktu ditemukan. Nah ini kunjungan ke Inggrisnya dengan istrinya. Sekarang aku akan memberikan lagu Sutakno yang di sini tuh saya akan menjelaskan ada baju beliau yang di sini ada baju kayak kemeja gitu, dan di sini tuh ada sarung yang noda darah yang masih menempel di pada kemeja atau sarung pemilik beliau, dan di sini ada bagian dari peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan. Nah di sini tuh ada tongkat komandan peninggalan Marjen Suparto. Ada jenazah itu. Iya, ada fotonya juga bersama istri tercintanya dan Halo, di sini saya mau menjelaskan tentang penemuan barang-barang Mayor Mainjen S. Suparman yang saat jenazahnya diangkat dari lubang buaya. Ini adalah kain-kain atau bisa jadi dari kain dari celananya atau bajunya. Nah, ini pulpen, ini cincinnya, ini alat pengukur jarak, kos kaki, korek, dan ini rokok beliau. Dan ini saya tidak tahu. Ini ini foto beliau, dan ini adalah bagian peluru yang bersembarang di tubuh beliau. Jam tangannya, terus buku dan sisir. Dan MT Harjono, kemudian kita bisa lihat ini merupakan peninggalan dari beliau. Ini pakaian dalam dari beliau, kemudian ada cincin dari beliau, kemudian ada kacamata, tanda pangkat dari beliau. Kemudian kita bisa lihat ini riwayat hidup singkat dari beliau, terus foto bersama keluarga tercinta. Kemudian kita bisa dilihat juga ada rekonstruksi penembakan, fotonya. Terus kemudian ada jenazah sesaat diangkat dari sumur. Dan yang terakhir kita bisa lihat visum et repertum dari jenazah Majen TNI MT Harjono. Itu ada Brigadir Ahmad Mahendra, beliau itu merupakan anggota Brimob Kodam 7 Metro Jaya. Nah di sini juga ada foto beliau, dan di juga ada seragam yang beliau gunakan ketika bertugas. Di sini juga ada riwayat hidup singkat tentang beliau, dan yang terakhir juga ada jenazah beliau. Sekarang kita udah di outdoor, kita mau ke sumur maut ya guys. Sumpah, gila ini panas banget. Ini banget nggak bawa topi. Mereka lagi pada duduk, kayak mereka pada kecapean. Ya. Nah ini tuh aku mau jalan ke sumur maut atau lubang buayanya. Tapi sebelum itu aku sempet salvok sama satu rumah gitu guys. Nih ya. Nah ini rumahnya. Ini tuh POV dari kamera aku. Jadi aku nyorotnya tuh dari samping. Nah, nextnya kita masuk ke dalam rumah salah satu warga lagi nih yang menjadi tempat penahanan. Beberapa rumah, terutama di sekitar lubang buaya, difungsikan sebagai tempat penahanan sementara bagi anggota PKI termasuk anggota Gerwani. Nah, kalau kalian lihat, ini merupakan salah satu rumahnya di mana tempat penahanannya karena banyak kamar dan juga di sini juga banyak bangku untuk mereka berkomunikasi sedang berdiskusi mengenai G30 SPKI ini. Nanti mau masuk ke rumah atau pos komando pada tanggal 1 Oktober 1965. Rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Nah teman-teman, sekarang kita bakalan masuk ke pos komando, di mana pos komando ini merupakan rumah-rumah yang dijadikan sebagai pos komando untuk mengatur dan juga mengkoordinasikan gerakan G30 SPKI. Nah di sini tuh ada bangku, meja di mana mereka akan mengobrol di situ mengenai G30 SPKI ini. Lalu di depannya tuh ada toilet dan juga ada beberapa dapur serta kamar untuk beristirahat. Nah, salah satu rumah warga ini menjadi saksi bisu dari kejahatan dan juga ketegangan pada masa G30 SPKI ini.
Di sini ada Anissa yang nge-vlog mengenai sertifikat rumah. Lalu sini juga ada meja-meja bekas peninggalan zaman dahulu. Serta di sini juga ada salah satu kamar yang dijadikan para tokoh-tokoh saat itu untuk beristirahat. Terus di situ juga ada bilik gitu. Mari kita ke sana ya. Yuk kita ke sana yuk. Rek, habis itu kita ke sana ya kali ya, Rek. Terus nah, ini tuh ada halamannya gitu, enak gitu, guys. Sumpah rumah zaman dulu enak-enak banget deh. Kayak adem gitu nggak sih? Iya bener, adem banget. Terus di situ ada rumah. Kita coba ke rumah yang satu lagi, itu apa ya? Oh, tadi kan pos komando. Nah, terus itu ada mobil, mungkin mobil-mobil para ini apa ya? Oh, ini dapur umum. Oh, yang ada di itu tadi, di gedung utama tadi kotaknya. Ini ada dapur umum, guys. Kayak dapur umum ini tuh didirikan pada 1 Oktober juga 1965, digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Nih, aku baca di sini. Nah, keadaan dapur umumnya tuh di sini, guys. Tapi yang jelas tuh kayak gini. Kita shoot aja ya. Permisi. Ini tuh ada dalam-dalamnya. Terus ada lemari juga. Mungkin dapur umumnya ya sederhana kayak gini tapi bagus banget. Tantan, sekarang kita sudah masuk ke dalam dapur umum. Nah teman-teman, dapur umum ini berfungsi untuk menyediakan makanan dan juga minuman bagi anggota G30 SPKI, termasuk mereka yang terlibat dalam pelatihan dan juga operasi. Lalu keterlibatan warga sendiri, beberapa rumah warga ini, contohnya dapur umum ini merupakan rumah dari warga bernama Ibu Amroh yang digunakan sebagai dapur umum. Seperti itu. Nah makanan di sini banyak sekali, barang-barang seperti kendi, lalu ada tungku untuk memasak, serta banyak sekali barang-barang alat masak lainnya. Nih ya, sabar ya, di depan tuh bakal ada tungku memasak, juga ada panci-pancinya juga. Sebenarnya ini kan bukan rumah asli, tapi ini tuh kayak udah direnov, karena kalau saat zaman dulu rumahnya tuh nggak sebagus ini, tapi tanahnya tetap menjadi tanah asli saat kejadian itu berlangsung. Dimana pada saat itu mereka tuh nggak punya lantai, jadi full tanah. Pam, sekarang kita sudah ada di tempat lubang buayanya. Jadi tempat lubang buaya ini menjadi tempat dimasukkannya para tokoh-tokoh penting kita yang setelah mereka diculik, dibunuh, dan mereka ditaruh di sana, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Lejen M. Suprapto, Lejen S. Parman, Majen M. T. Haryono, Majen Di Panjaitan, Majen Sutoyo Siswo Maharjo, dan juga Kapten Piri Tandean. Nah guys, FYI, ternyata tuh kenapa sih para tokoh-tokoh jenderal ini menunjuk ke depan ke arah tengah? Nah itu mereka tuh menunjuk kepada lubang buaya itu, dimana itu memperingati mereka dikubur, dibunuh, dan juga dimasukkan ke dalam sana.